Salam satu duri. Selamat siang, bertemu lagi dengan channel kami Petani Milenial. Channel yang selalu berusaha mengedukasi ya. Kadang promosi dikit ya. Tapi ini enggak di endorse, ini kebetulan saya baru beli obat ya, dapat baju. Oke. Tapi saya tidak membahas ini ya. Saya akan membahas terkait dengan gulma ya. Nah, di lahan saya ini karena lama tidak tak rambah ya. Ini juga masuk musim buah naga, sehingga saya tidak memang membiarkan itu. Tapi ada tujuannya itu guys ya. Rumput atau gulma di lahan kita jangan galau, karena kalau di lahan kita banyak gulma itu pertanda baik ya, tanah kita berarti subur masih ya. Pembelaan, tapi ya benar, itu salah satu indikator di mana ketika gulma di lahan kita itu bermacam-macam seperti ini ya. Ini gulma daun lebar ya, kemudian ini gulma daun sempit dan tidak mendominasi salah satunya, itu berarti ada keseimbangan dan juga di sana lahan kita berarti masih kesuburannya masih oke lah ya. Tapi kalau lahannya didominasi oleh gulma daun sempit seperti lulangan, seperti grinting ya, seperti gulma alang-alang ya, nanti ya kasih gambarnya ya, editor ya contohnya. Nah itu kalau dominasinya itu bisa dimungkinkan tanah kita sudah agak tidak beres. Sebab apa? Kelompok-kelompok itu tadi yang saya sebutkan adalah kelompok tanaman 4C ya, yang mana dia bisa hidup pada kondisi tanah yang kritis, entah itu kering, entah itu haranya minim, dia masih tetap hidup. Hanya diasumsikan, asumsi ya, bahwasanya kalau dominasinya tanaman itu gulma itu tadi, rumput kita bermasalah. Sebaliknya, apabila lahan kita tidak ada rumputnya sama sekali, wah itu bermasalah juga gitu ya. Makanya bersyukur rumput kita masih bisa hidup. Oke. Gulma ketika musim kemarau seperti ini memang saya biarkan waktu bulan sejak bulan 7 ya, Juli, Agustus, September, Oktober, sekarang Oktober, 3 bulan memang saya biarkan, tidak saya kendalikan, agar tujuannya di musim kemarau ini tanah di permukaan itu tidak bengkah ya, atau tidak mekak itu ya, sehingga akan kehilangan kandungan air di dalam tanah tadi. Sehingga fungsi dari rerumputan yang ada di sini, gulma yang ada di sini adalah untuk menahan penguapan tanah ya. Namun sebaiknya biasanya harus dibersihkan di bagian perakaran sini, dibersihkan kan sabit gitu ya, agar tidak ada kompetisi antara rumput atau gulma. Kalau di situ saya sebut gulma sebenarnya. Kalau antara gulma dengan tanaman yang dibudidayakan, buah naga tercinta kita, guys. Nah, sebenarnya ada perbedaan ya antara rumput liar sama gulma. Kalau gulma itu ada persaingan antara tanaman utama, tanaman yang dibudidayakan, dan perumpatan, itu kita sebut gulma. Walaupun jenisnya sama ya, alang-alang sama ya. Kalau di daerah perakaran disebut gulma, tapi kalau di luarnya sebut rerumputan itu ya. Nah seperti ini di jalan ini rerumputan, nggak masalah itu, karena bagi saya tidak mengganggu proses budidaya buah naga saya. Bahkan pada titik tertentu itu akan membantu, terutama pada saat-saat seperti ini ya. Oke, terus ini kalau pengen mengendalikan itu bagaimana ya, kalau pengen mengendalikan ya kita rekomendasikan dengan
dipotong ya, nah itu bisa mesin bisa apa, tapi dengan mesin aja cepet lah ya, enak lah ya dengan mesin potong rumput. Itu tujuannya apa? Agar ada siklus tertutup di dalamnya. Rumput ini bisa hidup karena ada unsur hara dalam tanah. Kalau dipotong nanti kembali ke tanah, jadi unsur haranya nanti akan kembali ke tanah, tanah akan tetap subur. Itu siklus tertutup seperti itu ya. Kalau diariti orang, tumbuhnya di sini, diarit kemudian dibawa ke kandangnya, kemudian sapinya di kotoran di kandang kotorannya di sana ya, ini unsur hara di sini akan hilang gitu ya. Sebenarnya seperti itulah ya. Kalau kita punya ternak ya nanti kotorannya harus dikembalikan ke sini agar terjadi siklus yang tertutup. Itu nanti ada istilah integrated farming system, pertanian terpadu guys. Oke, terus kemudian dipotong ya, dipotong nanti. Lah kalau misalnya pengen instan ya pakai herbisida, boleh nggak ya? Kalau saya masih boleh lah ya, masih boleh. Saya tidak karena kalau di lahan saya tidak memungkinkan untuk full organik, masih semi ya. Kalau full organik tidak boleh pakai herbisida, harus tetap pakai mekanis ya. Nah kalau semi masih boleh, tapi jangan sering-sering ya, karena keseringan mengendalikan gulma dengan herbisida itu akan berdampak buruk pada tanah ya. Tanah akan jadi rusak, mikroorganisme di dalam tanah akan menjadi mati juga. Belum lagi yang paling bisa diamati, kalau di lahan kita bersih ya, apalagi nanti musim hujan, itu yang terjadi adalah tanah topsoil, tanah yang subur itu, permukaan tanah di atas itu akan longsor terbawa oleh air hujan, sehingga yang terjadi tidak subur tanah kita karena tidak ada akar-akar gulma ini yang mengikat tadi, sehingga gampang longsor ya. Itu satu. Belum lagi ya, kalau pas musim hujan itu kita pas panen, kita pas nyemprot itu licin guys, nggak ada rumputnya, itu licin, kepleset-pleset, sangat licin, gampang jatuh guys. Kalau kita di Lansa ini kalau pakai selang itu ya, itu berat karena tanahnya itu lengket dengan selangnya, itu ditarik harus ada. Kalau di Lansa ini harus ada rumput-rumputnya seperti ini ya, di jalannya harus ada seperti ini biar tidak licin. Terus lagi dampak herbisida itu juga ya, itu akan menimbulkan dominasi gulma tertentu, contohnya gulma lulangan dan gulma kawat-kawatan atau geriting, itu akan dominan. Karena apa? Penggunaan herbisida terutama jenis bahan aktif glifosat ya, glifosat ya, itu tidak mati, gulma lulangan tidak mati, sehingga yang lain mati, dia tidak mati, sehingga dia dominasinya luar biasa. Dan ketika sudah dominasi itu lumayan sulit untuk pengendaliannya ya. Jadi bukan tidak boleh pakai herbisida, tapi harus ditekan ya, jangan terlalu sering ya. Terus kalau pakai herbisida apa? Tentu saja dipilih ya, artinya sesuai dengan keadaan gulma yang ada di lahan kita ya. Jangan selalu glifosat ya, tapi ya pilih yang menurut saya ya, jangan yang sistem kontak ya, sistem kontak, apalagi yang sonsonan ya, yang sonsonan itulah pokoknya ya, yang akhirnya son itu yang warnanya agak ke biru-biruan, itu kalau di buah naga itu jangan ini ya, maksud saya ya, jangan terlalu lah. Artinya kalau aplikasi itu harus pagi hari sebelum ada angin berhembus, karena kalau ada angin berhembus, dropletnya atau butiran pancaran dari nozzle itu akan terbawa angin dan nempel di sulur-sulur ini. Nah, yang terjadi nanti sulur-sulurnya ini akan bintik-bintik terbakar ya. Terus nanti apalagi kalau musim hujan ya, biasanya bakteri jamurnya akan banyak. Nah, jamur akan mudah masuk dari perlukaan, dari pembakaran dari herbisida tadi. Kalau misalnya pengen itu ya pagi lah, wah hujan terus ini ya, wis gak apa-apa pagi aja gitu ya. Kalau siang, karena saya banyak lah teman-teman itu punya pengalaman terkait itu ya, makanya
boleh saja, yang penting ada syarat ketentuan berlaku. Oke. Terus kalau kita pakai bahan aktif herbisida itu saja, itu memang akan menyebabkan dominasi gulma tertentu. Itu catatannya. Yang jelas gulma itu juga ada manfaatnya. Yang penting kita bisa manajemen kapan gulma itu bisa panjang, boleh panjang, kapan gulma itu tidak boleh panjang. Oke, sekian untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang selalu setia di channel Petani Milenial. Saya akhiri, salam satu duri.